Mbak Bivitri percaya nggak sih di Indonesia itu orang bodoh dipelihara? Oh iya, saya percaya itu. Makanya yang berkali-kali lagi kami suarakan itu adalah ini adalah pembodohan struktural, kemiskinan juga kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Iya, dipelihara gitu. Karena memang orang yang lapar akan semakin mudah untuk diajak ngapain aja. Ya makanya makan siang gratis jadi sangat menarik gitu kan. Ketimbang apa misalnya jangan sampai kita banjir lagi karena ada krisis iklim, itu kan gagasan besar gitu. Tapi buat banyak orang mendingan gue pilih yang ngasih makan siang gratis deh, bodo amat deh soal pulau-pulau yang tenggelam karena krisis iklim gitu misalnya. Padahal climate action ini lebih bahaya ke depannya. Bahaya banget. Karena ini nepotisme, sudah itu bakal kena pidana itu, baik Gibran maupun nepotisme dari mana katanya. Ada Anwar Usman, ada Jokowi. Tiga-tiganya bisa dipidana ini, Pak. Ya ini juga apa? Tabungan. Tabungan hukum. Itu konflik of interest. Jadi selalu orang menyorotin ada konflik of interest. Belum lagi DPD itu boleh nggak merangkap, Pak, gitu. Oh iya, masih anggota DPD. Tapi dengan memutuskan telah melanggar etik, maka di situ ada nepotisme. Satu, Pak. Pelanggaran etiknya didasarkan tadi nepotisme. Pelanggaran etik nepotisme yang ngait lah dengan putusan. Maka sekarang antara putusan dengan etik nyambung. Itulah yang akan nanti jadi tekanan juga para ahli-ahli hukum. Harus bisa membatalkan gitu. Saya termasuk yang percaya dan yakin atau memang harus itu bahwa itu etik dan hukum satu paket, nggak bisa terpisahkan. Karena ini kausalitas, ada nyambung. Dan jangan lupa hukum itu bukan aturan mati, harus ada ruh. Ruhnya itu moral, keadilan, etika. Jadi nggak bisa hukum sendiri, etika sendiri gitu kan, Pak. Enggak. Itu hukum hidup karena ada ruhnya itu moral dan etik. Jadi morality behind law. Baik. Ini kita anggap opsi satu seperti yang Pak Rizal sampaikan, harapan publik terpenuhi dengan itu, dianggap melanggar etik dan seterusnya. Ini batal. Ini kira-kira secara pertahapan yang terjadi apa aja, Pak? Kalau tadi kan secara umum sudah disampaikan ya 2 bulan setengahan cukup lah. Begitu kena melanggar etik, apalagi sampai membatalkan putusan MK dengan alasan nepotisme, gitu ya. Bukan nepotisme hanya hubungan hukum antara Anwar Usman dengan Gibran, tapi Gibran putra Jokowi, gitu kan. Maka kalau sudah sampai ke situ perbuatan tercela. Itu, Pak, itu kan tercela ini sekurang-kurangnya. Begitu kita sebut itu perbuatan tercela, kena pasal 7A Undang-Undang 45. Itu alasan pemakzulan. Nyambungnya dari situ. Nyambungnya di situ. Sedikitnya ada 7 stiker atau meme yang menghinakan presiden. Apa ini artinya? Sahabat EZ yang mau turut serta juga dalam diskusi ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Apa artinya ketika sebetulnya sih kalau kita rasakan, kita ingat-ingat, karena kan kita nggak kumpulin juga ya, bisa jadi puluhan itu sebenarnya ya, stiker meme yang menghinakan presiden. Artinya rezim ini sebetulnya sudah jatuh. Minimal dalam perspektif publik yang sudah tidak lagi mempercayainya, bahkan mengolok-oloknya. Kan pemimpin itu biasanya kita sanjung, kita puja-puji, kita jadikan teladan. Ini yang terpenting, kita jadikan teladan. Tapi apa yang bisa kita teladani dari pemimpin semacam ini? Yang ada malah diperolok-olok. Kalau kita zoom ini, nah ini sih saya karena Pak Ihsanuddin Nursi menyebut ada 7, coba saya searching 7 aja gitu. Sebetulnya sangat banyak seperti ini. Kalau saya jadi presiden, ekonomi meroket, tidak impor pangan, stop pajak naik, dan seterusnya dan seterusnya. Iya kan? Ini banyak sekali yang kita lihat. Ini bertebaran di
media sosial, waspadalah antek asing wajah pribumi, atau yang sering jadi olok-olok YNTKS, YNTKNT ya. Pokoknya kepanjangannya ya ndak tahu, kok tanya saya. Ini kan seorang pemimpin yang tipe mengelak, selalu kemudian jangan tanya saya dong, tanya menteri. Kan menteri pembantu Anda harusnya kan lebih tahu, minimal secara global. Atau yang di bawah bahkan ada meme yang sedang meminum baygon. Ini ada mudah, meme Jokowi di googling, keluar semua. Mereka sudah saya tipu, hahaha. Atau ini janjinya kampanye, janji kampanye Jokowi, buyback Indosat, faktanya bohong. Tidak bagi-bagi kekuasaan, bohong. Tidak menaikkan BBM, bohong. Tidak impor pangan, bohong. Ciptakan mobil nasional, bohong. Persulit investasi asing, bohong, malah diperlancar. Tidak mencabut subsidi, bohong. Tidak akan hutang lagi, bohong. Stop mobil murah, bohong. Ciptakan 10 juta lapangan kerja, betul. Tapi buat imigran Cina, dicaci tidak tumbang, dipuji tambah hutang. Siapa itu yang nggak kelihatan, wajahnya mengarah ke belakang gitu. Tapi dari postur tubuhnya, kalau secara meme kita bisa tebak ya, siapa lagi kalau bukan dia. Kemudian yang samping ini tertutup juga mulutnya, tapi kan kita bisa tebak hidung dan matanya. Jangan lupa nanti pajang foto saya di kantor kalian ya. Jangan lupa ya. Apalagi yang pemerintahan, kementerian, sekolah-sekolah. Wah, ini kebayang nanti ya. Di sekolah ada gambar Garuda di atas, kemudian Garudanya mengarah ke kanan mukanya ya. Di kanan ada Prabowo, di kiri ada Gibran. Nah, jadi untung aja ya ngelihatnya ke kanan, nggak ke kiri. Mungkin nggak mau ngelihat ke kiri. Dan itu akan menjadi pelajaran penting. Apalagi di kampus-kampus fakultas hukum misalkan atau filsafat gitu. Psikologi termasuk gitu. Di fakultas hukum kan nanti kita diajarkan inilah ya produk haram konstitusi, anak haram konstitusi. Walaupun oleh Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjaga marwah konstitusi malah menjadi perusak. Minimal itu yang tergambar dari 3 hakim MK yang dissenting opinion kemarin ya. Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, dan Saldi Isra. 3-tiganya profesor dari 3 kampus besar di Indonesia. Jokowi bilang di sini bahwa semua itu perlu proses. Saya juga tak langsung jadi presiden. Saya juga jadi pengusaha mebel dulu, tukang mebel dulu, kemudian maju jadi wali kota Solo, maju jadi gubernur DKI, baru presiden. Enggak langsung tiba-tiba jadi presiden atau wakil presiden. Ini disampaikan di jejak digital yang kita temukan, termasuk salah satunya diposting oleh Maudi Asmara ya. Tahun lalu kalau nggak salah kejadiannya. Kita simak saja langsung. Sebentar. Ada suara muncul nih. Ya, kita akan lihat dari Detik News. Jokowi ke anak muda .2. Semua perlu proses. Saya juga tak langsung jadi presiden. Tentu ini bukan bicara kepada anak-anak muda yang ingin jadi presiden atau wakil presiden. Tapi ngena banget ini buat Gibran. Ini tohokan yang sangat tajam. Sangat menohok. Kalau dia menang jadi wapres, emang dia langsung jadi cerdas. Kalau dia jadi wapres, emang dia langsung bijaksana, dia langsung mengerti persoalan. Ya enggak lah, Samsul ya tetap Samsul, kapasitas kesamsulan itu tidak akan berubah, Bung. Belimbing sayur ya belimbing sayur. Jangan mengira bahwa sesudah naik pangkat itu langsung cerdas. Tidak, bahan bakumu segitu. Bahan bakumu segitu. Atau bahasa lainnya, semua akan kembali ke setelan pabriknya masing-masing. Nggak bisa dipaksakan. Ya nanti kita akan lihat ya, akan terbukti apakah benar ucapan pakar politik ini Pak Sobari ya.
Ataukah sebaliknya, tapi kan kita punya otak buat menggunakan common sense, ya. Akal sehat kita bicara seperti apa, ya seperti itulah yang akan terjadi. Betul Pak, anak Bapak berproses terlebih dahulu. Jadi wali kota dulu, walaupun nggak selesai ya, berproses di MK, lolos syarat usia, jadi wapres, di MK menang, ditetapkan KPU. Bukankah itu juga proses? Itu juga proses. Nanti Pak Jokowi barangkali akan jawabnya begitu. Memang mudah Gibran jadi cawapres? Oh tidak, ada pertentangan dari ini, kemudian kita juga berjuang di meloloskan peraturan nomor 90 kan gitu ya. Aduh, memang perlu proses dan perjuangan yang tidak mudah walaupun punya paman dan Bapak Presiden. Aduh, hati-hati kalau muji mukibul katanya. Dicaci tidak tumbang, dipuji tambah hutang.